bersama Roh. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, anak-anak yang juga dikasihi Tuhan, kalau kita itu amati, kita ini kan punya barang-barang kesayangan, barang-barang yang kita simpan karena ada maknanya tertentu. Tentu juga anak-anak pasti Romo yakin punya mainan kesayangan, atau punya mobil-mobilan kesayangan, atau punya boneka yang favorit, yang kalau tidur itu harus sama bawa boneka itu. Macam-macam kita punya yang namanya barang kesayangan, apapun itu. Yang orang tua juga mungkin kita, orang muda, saudari-saudara kita punya sesuatu yang menjadi kenangan, yang favorit, yang berharga, yang sangat disenangi, digemari. Kita semua punya. Lalu pertanyaannya, ketika kita mengingat barang itu, mainan itu, boneka itu, atau bola itu, apa yang kita rasakan kalau tiba-tiba barangnya itu hilang? Waduh ya, ada yang sedih, ada yang kecewa, ada juga yang marah-marah. Kemana sih ini ya? Kalau yang oma-oma, opa-opa, biasanya yang paling berharga itu kacamata, ya, kacamata. Kadang-kadang kacamatanya tuh di sini, ya kan? Lalu tanya, kacamata saya mana ya? Cari ya. Pas begini, ya ampun, oh ini dia kacamatanya, ya. Biasanya yang sering hilang itu. Kalau bapak-bapak sering hilangnya kunci motor atau kunci mobil, ya. Aduh lupa tadi ditaruh di mana. Ya. Tapi kalau kita ada barang kesayangan atau sesuatu yang kita senangi, hargai, itu bermakna, lalu tiba-tiba hilang, itu kita jadi sedih, jadi marah, jadi kadang-kala juga ngomel sana sini, nyalahin orang sana, aduh gimana sih ini tadi nyimpennya ditaruh di mana? Ini kan di kamu, ini enggak di kamu. Bayangkan kita kalau ada sesuatu itu lalu hilang, begitulah kenyataannya. Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami hal demikian. Ketika harus bertugas di pedalaman, di pegunungan,
Yang jelas tidak ada danau, tidak ada ikan di sana. Lalu pada suatu hari Romo kepala itu pulang dari pesisir pantai, dia bawa ikan tenggiri besar sekali. Wah, karena nggak pernah makan ikan, tenggiri lagi ya. Lalu saya buatlah menjadi siomay. Wah ya, sudah dibuat, digiling manual ya ikan tenggirinya itu, lalu dicampur dengan bumbu-bumbu, sudah jadi direbus ya. Sudah siap di atas piring. Saya panggil anak-anak asrama untuk ayo kita makan siomay, karena saya yakin mereka seumur hidupnya belum pernah makan siomay. Ayo kita makan siomay. Saya turun ke bawah. Di dapur ternyata saya lupa tutup pintu. Ya, tiba-tiba ketika saya balik, siomay ikan tenggiri yang saya bayangkan selama ini, tiba-tiba kok piringnya kosong. Ya, lalu saya tanyain, siapa ini yang makan? Nggak ada yang jawab, saudari-saudara. Ini siapa yang ambil ini? Nggak ada yang jawab. Lalu tiba-tiba ya, ada anjing kucuk-kucuk. Ya, saya udah yakin ini pasti si Brownie ini yang makan ya. Ternyata dia mau makan siomay juga. Ya, maka kecewa yang dinanti-nantikan, dihargai, dibuat, dipersembahkan tiba-tiba hilang. Wah, bisa marah-marah kita. Mungkin kita juga punya pengalaman ketika kita mengalami kehilangan itu, apalagi sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berharga. Hari ini dalam bacaan Injil, saudari-saudara, Maria Magdalena mengeluarkan suatu kalimat pernyataan. Kalimat pernyataannya itu apa? Tuhan telah diambil orang, ia ndak ada di kuburnya. Itu pernyataan Maria Magdalena. Tuhan nggak ada nih, Yesus nggak ada di kuburnya, bagaimana, kemana dia? Maka dia panik, mungkin juga sedikit takut, mungkin juga marah-marah, kesel, dan lain sebagainya. Kalau boleh disandingkan, dibandingkan, ketika sesuatu yang berharga hilang, maka kita menjadi semangat untuk mencari. Ada kekecewaan kalau hilang, ada kemarahan, ada kekesalan. Yesus juga berharga. Maka pertanyaannya buat kita, kalau Yesus hilang dalam hidup kita, apakah kita juga sama seperti kehilangan barang-barang berharga itu? Apakah kita juga merasakan yang sama ketika kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi? Kalau nggak merasakan yang sama, jangan-jangan Yesus nggak berharga dalam hidup kita. Jangan-jangan cuek aja, Yesusnya hilang. Bodoh amat dah, yang penting saya tetap happy, senang. Jangan-jangan kita bercermin, jangan-jangan Yesus nggak sungguh berharga ya dalam hidupku. Jangan-jangan Yesus nggak cukup bermakna ya dalam hidupku. Cek saja, nggak usah dijawab. Cek saja dalam hati kita, dalam pikiran kita. Oh iya, kalau saya kehilangan Yesus, kalau saya nggak terima komuni seminggu sekali, saya kehilangan nggak ya? Atau rasanya biasa aja. Oh, kalau saya ini nggak terima sakramen tobat minimal 2 kali setahun, saya gimana ya? Santai-santai aja. Jangan-jangan Yesus nggak berharga. Maria Magdalena hari ini menyatakan itu. Tuhan Yesus hilang, ia nggak ada di kuburnya. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Yesus berharga bagi Maria Magdalena. Ia guru, ia pembimbing, ia penyelamat yang datang. Maka saudari-saudara, kita boleh merenungkan seberapa berharganya sih Yesus di dalam hidup kita. Tolok ukurnya, cara mengukurnya bagaimana?
Kalau kita kehilangan dia, kita biasa aja atau kita juga kecewa, kita nyari, kita marah-marah, kita kesel. Semoga Maria Magdalena yang hari ini ditampakkan oleh Yesus pertama kalinya, itu juga memberikan teladan buat kita bahwa berharganya Yesus di dalam hidupku. Semoga Roh Kudus memberkati kita semua, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, sehingga anak-anak ini juga menjadi berharga. Anak-anak ini juga menjadi bermakna. Jangan disia-siakan. 3 hari kemarin beritanya itu seputar itu. Ya, ada anak yang dipukuli. Aduh, ya. Ada fotonya beredar, mukanya lebam. Aduh, kasihan sekali. Jangan, itu berharga. Dan keluarga kita semua berharga. Orang tua itu berharga, pasangan itu berharga. Karena di sanalah ada Yesus. Sehingga kita bisa menjaganya, kita bisa senantiasa merangkulnya, merawatnya, dan membawanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Kita tanggapi sabda Tuhan, kita berdiri, kita perbaharui iman kita dengan mendoakan syahadat singkat. Aku percaya